Berarti Ozi tidak hadir ya hari ini? Iya. Oke. Berarti ada sekitar 2 orang yang tidak hadir. Kemana mereka? Sakit? Sakit. Ya, Alfa. Oke. Jadi setelah itu, ya, setelah ibu absen kalian, ibu ingin tanya dulu tentang materi sebelumnya, ya, yang kita pelajari pada saat sebelum libur. Dari apa? Ya, silakan Asrul. Iya, materi jamur. Ya, jamur berkembang biak dengan apa? Dengan siapa? Spora. Dengan spora. Jadi spora itu bentuknya seperti apa? Ya, bentuk seperti tepung. Tepung berarti butirannya halus, ya. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita masih mempelajari tentang organisme yang berkembang biak dengan spora, tapi masuk ke dalam golongan tumbuhan. Apa itu? Ya, kita mempelajari tentang lumut. Nah, ini adalah tumbuhan lumut. Oke. Jadi ini adalah tumbuhan lumut. Tapi sebelum itu, ibu ingin tanya dulu ke kalian, di mana biasa kalian lihat? Said, silakan Said. Di bebatuan, tembok. Ya. Lagi nanti di mana? Di kulit kayu. Siapa lagi? Di mana? Selain bebatuan, kulit kayu apa lagi? Di WC. Bisa jadi ya, ada lumut juga di WC ya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk yang menjawab. Ya. Oke. Asrul. Ya. Kenapa? Lumut Digolongkan ke dalam tumbuhan. berwarna warni hijau dan termasuk ke dalam Ya, termasuk ke dalam. Ya, ada yang bisa bantu? Kenapa lumut di dalam tumbuhan? Karena termasuk berwarna hijau. Jadi dia mengandung klorofil dan dapat melakukan fotosintesis. Ya, tepuk tangan untuk Asrul. Ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari manfaat lumut itu sangat banyak. Karena lumut tidak hanya berada di tempat kotor. Biasanya kalian lihat lumut di mana? Di WC kan? Di got. Padahal lumut itu sebenarnya manfaatnya besar untuk ekosistem. Yang pertama, lumut itu dapat penyeimbang ekosistem karena menyediakan oksigen dan air. Di hutan-hutan itu kan di hamparan tanahnya banyak lumut. Nah, itu mencegah yang namanya erosi atau pengikisan tanah. Kalau dicegah erosi kan dapat juga mencegah yang namanya banjir. Jadi penyedia oksigen, penyedia air. Jadi itu manfaatnya kita mempelajari lumut. Ya, bagaimana? Semua paham? Ya. Semangat walaupun siang ya, kita harus tetap semangat. Jangan lemas. Ya. Semua bisa lihat? Bisa lihat semuanya?
atau disebut dengan modul seluler, dan memiliki dinding sel yang berasal dari komponen selulosa. Tumbuhan juga atau kingdom plantae ini juga memiliki klorofil, yang dimana tujuan tumbuhan mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sama halnya dengan makhluk yang lain, plantae juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari kingdom plantae yang membedakan antara kingdom plantae dengan kingdom yang lain adalah sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah plantae bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran sel. Nah, ciri ini adalah ciri yang membedakan antara kingdom plantae dengan kingdom monera. Ya, jadi dia pertama plantae itu tumbuhan yang mempunyai sifat eukariotik ya, itu secara umum saja. Bakteri ya. Ya. Yang beda dengan bakteri. Yang kedua dia multi ini dan berkembang biak dengan bunga, strobilus dan spora. Nah, ini spora yang pada tumbuhan lumut. Nah, itu tadi ciri umum dari kingdom plantae. Oke. Sekarang kita masuk ke ya orientasi masalah. Ya. Ini orientasi masalah. Dari video ini kalian lihat dulu. Oke. Dari masalah ini, Ibu tanya dulu. Ini adalah contoh kayak lantai yang dipenuhi oleh apa? Kira-kira. Menurut kalian lumut ya? Ya, selain lumut ada apa saja selain lumut? Kira-kira di situ. Hah? Organismenya. Ya. Lumut apa lagi? Apa? Apa? Ada lumut yang kemarin mungkin ada jamur, ada lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi menurut kalian itu lumut. Kenapa lumut itu harus dibersihkan di situ? Licin dan berlendir. Licin dan berlendir. Ya. Apakah yang berlendir itu juga termasuk lumut? Bulu. Kalian siapa? Lupa ya? Iya. Berwarna hijau, licin ya. Oke. Tapi sebelum itu, sebelum kalian melihat ciri-cirinya, kalian juga harus kamar mandi yang berisi lumut. Nah, kalau yang kamar mandi ini bagaimana? Nah, bakteri beda tidak dengan lumut. Lumut itu tadi tumbuhan ya, bakteri bukan. Nah, ini apa? Bagaimana? Yang mana kira-kira? Yang gambar sebelah kiri ini gambar apa? Kamar mandinya bagaimana? Lumut. Hah? Kotor. Gambar yang sebelah kanan? Bersih. Kira-kira yang sebelah kiri ini ada apa ini? Ada bakteri lagi. Ada jamur kan? Yang kita lihat ini, yang kita fokus ini apa? Ada lumut juga bisa, ya? Nah, untuk itu karena kalian masih salah konsep, hanya berpikir bahwa di sini hanya ada lumut atau jamur, nanti kalian akan mencari ciri atau organisme dari apa? Dari lumut. Kenapa kalian kayak takut-takut? Apa ya? Kita santai tipis ya. Ini sangat tipis sekali ya. Jadi kalian harus hati-hati melihatnya. Nanti hancur. Ya, perhatikan di sini bagian-bagian lumut. Tapi untuk itu sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan membagikan ini Ibu akan membagikan LKPD kelompok 1 ya. Kelompok 2
Oke. Ya, kelompok 4. Ini kami PA Group. LKPD itu kalian kerjakan prosedur mulai dari nomor 2. Ya, prosedur mulai dari nomor 2, kemudian sampai nomor 6. Ada gambar di situ, kalian lengkapi gambarnya tersebut, ya. Kalian lengkapi, kemudian kalian isi, ya. Dan nanti terakhir kalian simpulkan di lembar LKPD masing-masing. Kemudian, ya, perhatikan Ibu, bila ada yang kurang jelas tolong ditanyakan ya di LKPD tersebut. Sampai di sini sudah paham coba buka LKPD-nya? Sudah? Sudah? Ya. Harapkan ya, jangan kalian tidak mengerjakan. Mana HP? HP bagian mana? Ya, cari informasi itu di bahan ajar kalian atau di HP kalian ya. Bisa, silakan sudah kerjakan. Ibu kasih waktu selama kurang lebih 20 menit. Bantu temanmu. Oke. Oke. Serius ya nak, jangan main-main. Abe. Tulis, yang lain menulis. Yang lain menulis. Yang lain menulis. Oke. Yang lain menulis, yang lain. Ya, 20 menit. Karena waktu sekarang menunjukkan jam 1:05 ya. Ya, perhatikan ya sambil mengerjakan, Ibu akan. Siapa yang kurang jelas tentang materi ya di LKPD? Ya, Arkan, silakan Arkan. Apa tadi? Apa yang kurang jelas? Siapakah dirimu saja? Jangan lupa. Hah? Hah? Jangan ketawa, serius nah. Ya. Nomor berapa Arkan? Oh, kenapa gambar? Ya. Bagaimana? Apa yang kurang jelas tadi? Nomor 5. Ya, nomor 5. Apa yang kamu tanyakan? Kasih jelas, apa yang kamu tanyakan? Nah. Apakah semua jenis organisme yang menempel di dinding dan bebatuan seperti kamar mandi digolongkan ke dalam tumbuhan lumut? Jelaskan. Itu maksudnya ya di nomor 4 itu apakah yang di kamar mandi itu hanya tumbuhan lumut? Apakah ada organisme lain ya yang selain tumbuhan lumut? Nah, itu kamu jelaskan ya. Bisa ya? Bisa kan? Bisa. Oke. Sudah? Belum. Sudah mengerti Febrianti? Sudah, Bu. Itu. Bagaimana? Yang mana kira-kiranya? Coba lihat morfologinya, atau bentuk luarnya. Nanti over ke kelompoknya Arkan, kelompok 3. Itu di tengahnya atau substratnya, ya. Ya. Coba kerjakan sudah. Kerjakan, bukan bercerita ya, kerjakan. Ya.
Lembab. Coba perhatikan. Dia ukurannya bagaimana ini? Kecil. Iya. Kecil. Warnanya apa? Perhatikan. Hijau. Perhatikan kalau sudah selesai. Ya, baik ya. Nanti ibu tanyakan di situ. Ya. Sudah? Kamu tidak mencatat? Catat apa yang apa itu sudah dapat. Nah, ya coba ya kerja sudah. Masa cuma ini bantu teman ini asul. Takut dibuka. Takut dibuka. Perkenalkan, nama saya Febriani Nur Anggraini. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengenai materi lumut. Kami menemukan nama jenis lumut yang bernama Rhium SPI. Rhium SP. Rhium SP. Divisi Bryophyta, Ya. kelas Bryophysidae atau lumut daun. Habitat ditemukan di area tembok sekolah, bebatuan, dan juga WC. Karakteristik ciri-ciri umum Yang lain perhatikan temannya. tumbuhan lumut yaitu pertama, tumbuhannya tingkat rendah, tumbuhan peraliran antara telos dan kormus, tinggi hanya beberapa milimeter, berbentuk kecil, dominan berwarna hijau, mempunyai daun sederhana, tidak memiliki jaringan, pakat, menyukai tempat lembab dan basah, memiliki pergiliran keturunan, tidak berbunga tetapi memiliki spora kecil. Ya. Yang lain perhatikan ya, jangan cuma main HP. Putra, perhatikan. Apakah semua jenis organisme yang menempel di dinding dan bebatuan? Yang kami ketahui, tidak semua organisme yang menempel di bebatuan atau di dinding kamar mandi adalah tumbuhan lumut. Karena alga hijau juga seringkali menempel di dinding kamar mandi atau tempat lembab. Alga hijau memiliki ciri seperti tumbuhan tetapi termasuk golongan protista. Sedangkan lumut termasuk golongan tumbuhan dalam kingdom Lantai. Lantai. Ya, terus. Mengapa tumbuhan lumut menyukai tempat yang lembab dan berair? Menurut kelompok 1, tumbuhan lumut menyukai tempat lembab dan berair karena tumbuhan lumut belum memiliki akar sejati. Akar lumut masih sangat sederhana dan kecil yang disebut rhizoid. Apa yang kau tulis itu? Rhizoid mungkin. Ya. Lumut juga terdapat lapisan kutikula untuk mencegah penguapan agar lumut tidak kehilangan banyak air. Air dibutuhkan lumut untuk proses fertilisasi dan menunjang kehidupan. Oke. Terus? Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan talus? Yang kami ketahui tentang tumbuhan talus Ya. yaitu merupakan kelompok tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, dan daun yang nyata. Yang dikarenakan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati sehingga sulit dibedakan. Tumbuhan lumut disebut sebagai tumbuhan talus. Ya. Terus? Oke, berikut gambar struktur dalam tumbuhan lumut daun. Terdiri dari 2 fase. Yang pertama, sporofit dan juga gametofit. Ya. Sporofitnya ya. Yang bagian mana? Ini, Yang bagian atas. iya Bu. Kalau gametofitnya Dedaunannya Bu. lanjut, yang lain perhatikan. Penjelasan secara singkat pergiliran keturunan. Menurut kami, pergiliran keturunan tumbuhan lumut dimulai dari fase sporofit, organ reproduksi. Organ reproduksi terdiri dari
dan archegonium betina yang menghasilkan sel telur. Sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi pembuahan menghasilkan zigot. Zigot melakukan pembelahan menjadi sporofit dewasa kemudian menghasilkan spora. Nah, pada tumbuhan lumut pada fase manakah yang lebih lama? Yang menurut kami ketahui, fase hidup gametofosit yang lebih lama dominan dibandingkan sporofit. Gametofosit mungkin ya. Ya Bu, Tulisan itu Hamsi ya. Kasih bagus sedikit supaya teman bisa baca. Apa? Gametofosit. jadi hasil kesimpulan Woi, perhatikan temanmu ini. Jadi hasil kesimpulan yang harus saya presentasikan adalah mengenai tumbuhan lumut. Yang kami ketahui tentang tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidup di tempat lembab atau basah yang berukuran kecil berwarna hijau. Sekian dari presentasi kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali kalian ya, dengan tegas, lantang, berani, percaya diri. Nah, itu salah satu poin yang Ibu akan lakukan penilaian dalam presentasi ya. Untuk itu, coba kalian lain perhatikan kelompok lain. Ya, ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, dari kelompok berapa? Silakan, nama siapa? Oke, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tiara dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 1. Ya. Menurut kelompok 1, organisme apa saja yang menempel di dinding kamar mandi yang kotor-kotor? Iya. Ya, Ibu beri waktu kepada ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Tiara ya. Ibu beri waktu kepada kelompok 1 untuk menulis dan silakan menjawab. Agung, mungkin bisa bantu temanmu ya. Putra Aditya, kasih bagus duduknya, kasih siap ya, jangan seperti tidak siap. Oke. Selanjutnya ada dari kelompok yang lain ingin bertanya? Ya. Memang kenapa? Ya, silakan. Oke, silakan Nak. Apa pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 Ingin bertanya. ingin bertanya ke kelompok 1. Berdasarkan hasil pengamatan pada spesimen tumbuhan lumut, apakah tumbuhan lumut sudah memiliki organ dan akar, batang dan daun? Ya, terima kasih Arya atas pertanyaannya. Beri tepuk tangan untuk Arya. Arya, tidak usah tegang ya, kaku, malu-malu. Kita di sini semua belajar ya. Jadi itu pertanyaan dari kelompok 4 Tiara. Ya, Said atau Febri? Ya, Hamsi silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, silakan. Soalnya menurut Anda apa yang menempel di kamar mandi yang berwarna hijau? Yang menyebabkan kotor. Warna hijau yaitu lumut. Ya. Lumut karena lumut juga menyukai tempat yang lembab dan basah, seperti pada tembok, batu ataupun kulit pohon. Tuh, cukup. Bagaimana kelompok 4? Silakan dulu. Bagaimana kelompok 4? Ya. Jadi yang menurut kelompok 1 yang menempel di kamar mandi itu sebagian besar lumut. Atau ada tanggapan lain? Selain lumut kira-kira apa? Yang berlebih ya, silakan Febri. Mungkin ada memberikan tambahan ya. Saya akan menambah sedikit tentang jawaban. Adalah tanaman hijau yang berlendir. Ya, jadi itu alga Kayak yang benang masuk, begitu. kayak benang. Nah, itu masuk di kamar mandi juga. Enggak. Ya. Yang tadi di video itu apa kira-kira? Alga
Satu. Terus ini. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Apakah lumut memiliki akar, batang, dan daun? Maria perhatikan. Menurut kelompok 1, tumbuhan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ya. Karena Akar tumbuhan lumut berupa rizot. Rizot hanya berfungsi sebagai alat untuk melekatkan diri pada substrat atau tempat melekat dan menyerap air dan serta zat hara. Jadi kesimpulannya apa? Dia perhatikan. Kamu teman bertanya apa? Perhatikan. Kenapa lumut belum memiliki Akar, batang, dan daun sejati. ya, karena akarnya masih berupa rizoid, ya, akarnya masih berupa rizoid yang banyak menyerap substrat atau zat hara. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menjawab pertanyaan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang begitu kembali. Nabil. Silakan, nama saya Muhammad Azrul dari Ya. kelompok 2. Saya ingin menyaksikan Hasil. Nah, Bapak, hasil diskusi. hasil diskusi aplikasi. Ya, silakan. Yang lain tenang, ya. Yang lain tenang. Tolong perhatiannya. Oke. Arkan kasih bagus posisi dulu. Ya, silakan Asrul baca. Baca saja apa yang disebut dapat. Ya. Ya. Gugup. Jangan gugup. Latihan kita sudah ada, kamu tinggal dibaca. Oke. Iya, baca. Dapatkan. Nah, Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang lain. organisme yang muncul di bebatuan atau dinding kamar mandi adalah Perhatikan semua tumbuhan lumut. Nah, ya. Karena alga atau ganggang hijau juga menyukai tempat lembab. Ya. Ganggang hijau dan lumut adalah organisme yang berbeda. Lanjut. Oke. Apa lagi? Sudah isi. Hah? Ya, baca semua ya, Bu. Mengapa tumbuhan lumut menyukai tempat yang dan berair? Ya. Tumbuhan lumut menyukai lumut juga terdapat perbesaran putih pula untuk mencegah penguapan agar lumut tidak kehilangan banyak air kebutuhan lumut untuk proses fertilasi dan menunjang kehidupan. Ya, lanjut. Terus? Apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan halus? Ya. Tumbuhan halus adalah tumbuhan yang belum bisa membedakan akar, batang, dan daun. Lumut bukanlah tergolong tumbuhan yang tergolong tumbuhan halus. Contohnya Protistas, tumbuhan seperti alga hijau. Ya, lanjut. Kesimpulan saja atau apa yang di situ? Atau Herdi, bantu temanmu baca. Melanjutkan diskusi kami, pengiliran keturunan tumbuhan lumut mengalami 2 fase kehidupan, yaitu fase genotropik dan fase Sporofit. sporofit. Fase Yang lain perhatikan. atau seksual dan fase sporofit atau aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan lumut muda, Ya. kemudian berkembang menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang menghasilkan Gametanium. gametanium Kok tulisanmu harus begitu? Terus? atau organ
reproduksi yang menghasilkan antheridium pada jantan dan archegonium pada betina. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Ya. Kemudian terjadi fertilisasi atau pembuahan menghasilkan zigot atau diploid. Ya, oke. Zigot melakukan pembelahan menjadi sporopit dewasa yang akan menghasilkan spora. Lanjut. Apa? Atau Nabil bicara? Ayo. Lebih lama atau dominan. Asa apa itu yang lebih dominan? Gametopi. Gametopitnya Ya. lebih lama dibandingkan sporopit. Ya. Gametopi Gametopi. nya Coba baca asal tulisanmu. yang mendukung kehidupan sporopit. Ya. Kesimpulan dari kegiatan diskusi ini adalah tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan yang belum memiliki pembuluh angkut atau siklet dan Yang lain? Dan Tiara, silakan Tiara. Jangan lama-lama. Ferdi. 1 menit lagi. Lumut mengenai tempat hidup yang lembab dan bagaimana metagenesis tumbuhan lumut daun. Mungkin mengapa tumbuhan lumut itu menyukai tempat hidup yang lembab dan bagaimana metagenesis tumbuhan lumut. Oke. Ya. Bisa? Ya, oke. Ayo. Ini ada penilaian juga ya, hasil presentasi. Ibu ada menilai di sini, ya. Oke. Sudah? Kelompok 1. Ya, menambahkan. Ya, saya akan menjawab dari kelompok Kelompok 4. 4. Ya, oke. Lumut itu menyukai tempat yang lembab karena belum memiliki akar yang sejati. Ya. Jadi dia itu masih butuh untuk menyerap air Ya. Menyerap air. yang disebut rizoid. Oke, sekian dari saya. Iya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membantu jawaban dari kelompok 2. Ibu harapkan kelompok 2 tadi bisa menjawab. Apa kendalanya kelompok 2? Ya, kamu saya itu menawarkan ya, tapi tidak apa-apa ya, kita masih sama-sama belajar ya. Beri tepuk tangan untuk kami. Ya. Jadi
Skorofit, ya, yang sebagian besar dominan berumur panjang. Jadi yang kayak permadani ini pasti dengan kopi. Di mana tempat sporanya? Tempat sporanya itu tumbuhan lumut muda. Ya, habis protonema, kemudian bisa dilihat ya. Kemudian akan menjadi lumut dewasa. Jadi ini pasti karetopit yang lumut dewasa. Nah, lumut dewasa ini, coba perhatikan ini terdiri dari alat kelamin jantan yaitu anteridium dan alat kelamin betina yaitu archegonium. Archegonium ini menghasilkan sel telur. Fertilisasi atau pembuahan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi sporofit di dalam sporogonium itu, kemudian akan menghasilkan spora. Ya, begitu siklusnya. Oke. Sudah? Oke. Jadi, anak-anak sekalian, itulah tadi penguatan materi tentang lumut, ya. Tapi kita harus tahu dulu ini. Oke. Lumut itu tidak hanya lumut daun ini. Bisa didengar ini? Kenapa kurang keras ya? Ini sudah 100% sudah. Ya, lumut itu bukan hanya lumut ini, lumut daun, ya. Ada juga lumut ini. Lumut hati, lumut tanduk dengan lumut daun. Ini yang lumut daun, yang bryophyta. Nah, yang di tengah ini adalah lumut hati berbentuk hati. Kalau kamu ke hutan nanti kamu lihat ini lumut hati. Kemudian ini lumut tanduk. Ya, oke. Ini. Ya, ini lumut hati ya. Bentuknya seperti hati kan? Ya. Oke. Itu lumut hati. Jadi kalau kamu lihat kulit begini itu lumut, bukan paku. Ayah bisa? Ya, ini lumut hati. Ininya adalah sporofitnya, ya, yang kayak pohon. Lumut hati. Di hutan, tempat kembang, cuma jarang. Yang kebanyakan itu lumut daun. Ini lumut tanduk, ya. Lumut tanduk bentuknya sekolahnya seperti tanduk. Ya, tajam-tajam. Ini bentuknya. Ini sporofitnya, ini gametofit. Sudah. Sudah ya? Oke. Anak-anakku sekalian, itu tadi penguatan informasi agar kalian lebih paham. Selanjutnya, ya, Ibu akan bagi soal untuk dikerjakan 5 menit saja ya. 6 nomor pilihan ganda. Tukar ya, tukar jawaban. Nanti kita lihat sama-sama. Mana lagi? Sudah. Sudah ditukar jawabannya ini. Oke. Nomor 1, apa jawabannya kira-kira? Nah, apa pertanyaannya situ? Ciri bryophyta itu D itu apa? D itu Belum dijadikan terus
Nomor 5. Sudah dari tadi pada Spora. Ya, didominasi yang paling daun hidup lumut yang paling dominan yang tumbuh lebih lama itu apa? Game. Game COVID yang lebih lama yang kalian lihat itu selama ini. Ya, nomor 6. Ya, nomor 6 dimulai dari spora, protonema, atau dimulai dari protonema, tumbuhan lumut. Spora, protonema, tumbuhan lumut, dan sporogonium. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Nanti kumpul ya, nanti kumpul. Dapatkan dari pembelajaran kali ini. Ya. Oke. Bisa Tiara? Apa yang kamu dapatkan dari pemahaman pembelajaran ini? Ya. Nanti Febri. Tunggu Febri, tunggu ya. Tiara dulu atau Febri dulu? Febri dulu ya, silakan Febri. Ya, Febri ini dulu tenang. Oke, saya akan memberikan kesimpulan mengenai pelajaran tentang lumut. Sebelumnya saya belum mengetahui tentang banyak lumut yang kayak lumut tanduk, lumut hati, dengan lumut daun. Yang hanya saya tahu itu lumut yang kayak cimicil, Ya, kayak gini ya. Ini lumut daun ya. Ya. Kemudian itu saja. Terus bagaimana? Ibu mau tanya dulu. Apa kesimpulannya? Berarti lumut ini memiliki perkembangbiakan dengan menggunakan biji atau bukan? Dengan apa? Spora. Iya, sudah paham ya. Jadi spora. Fase yang paling hidup lama apa? Fase gametofit. Ya, sporofitnya itu iya itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Oke. Untuk itu, baiklah anak-anak sekalian, ibu ingin menyampaikan sekali lagi bahwa tadi ada dua kelompok yang maju, yaitu kelompok 1 dengan kelompok 2. Adapun kelompok yang lain juga bertanya. Kelompok 1 ibu sangat mengapresiasi sekali ada satu siswa yang begitu aktif melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kelompok yang lain juga bagus. Ya, untuk kelompok 2, meski tadi ada rasa gugup dalam menjawab pertanyaan dan dialihkan ke kelompok 1, itu tidak mengapa ya nak. Tapi perlu pembelajaran lagi untuk selanjutnya. Jangan gugup ya walaupun terlihat di kamera. Oke? Ya. Kelompok 4, ya mohon keaktifannya juga ya. Hanya Tiara tadi yang ibu lihat yang aktif bertanya. Ya. Yang lain karena penilaian ibu ambil penilaian dari sesi diskusi juga. Kelompok 3, tolong kurangi main-mainnya ya, karena kita belajar di sini ya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Jadi yang ibu ingin sampaikan kelompok 1. Ya silakan ya. Teman-teman, sebelum kita keluar, jalur kita buka, dimulai. Selesai. Terima kasih Arya. Ya. Ibu harapkan kamu duduk dulu ya. Ya, sebelum kita ya. Terima kasih semuanya ya. Untuk Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran ini. Pulang hati-hati, lalu ke rumah jangan lupa langsung pulang. Ibu 10. Ya. Oke, sudah ibu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami may edit, masuk ke